Kamu nggak bakal nyangka, ternyata orang ini diam-diam ingin menghancurkan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Kamu nggak bakal nyangka, ternyata orang ini diam-diam ingin menghancurkan hidupmu. Fokus konsentrasi, ya teman-teman, konsentrasi. Nah, siapa sih sosok orang yang ingin ya menghancurkan hidupmu? Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Four of Swords. Ada 4 pedang, teman-teman. Oke, 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman. Diam-diam ingin menghancurkan hidupmu. Mohon maaf, tidak dapat dipungkiri. Dari kartu pertama ini sudah sangat menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang selalu dia lakukan untuk menjatuhkanmu. Ya, upaya yang dilakukan oleh seseorang, teman-teman, ya, untuk membuat kehidupan kamu menjadi hancur berantakan di sini. Nah, jadi melihat dari energi ini, teman-teman, ya memang semuanya terlihat seakan-akan tidak ada masalah apapun gitu loh. Ya, artinya kamu tidak menduga bahwasanya seseorang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu adalah seseorang yang selama ini kamu anggap baik. Seseorang yang selama ini berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya kamu menganggap dia bersama kamu gitu. Ya, dia orang yang baik. Jadi di sini kamu terlalu mudah percaya. Ya. Saking percayanya kamu, teman-teman, kamu mau memberikan apapun. Ya, ibaratkan seperti keluarga. Oke, kalau status orang lain ya. Ya, sudah seperti keluarga sendiri. Oke. Nah, jadi ketika melihat dari energi ini, seseorang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu ternyata orang yang selama ini kamu tolong. Selama ini kamu bantu, teman-teman. Ya, lalu apa sih yang mendasari dia kok ingin menghancurkan kehidupan kamu padahal kamu sudah menolong dia? Padahal kamu sudah membantu dia, teman-teman. Ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, di sini aku punya Four of Cups. Ada 4 cangkir. 4 cangkir ini kartu yang menggambarkan bagaimana sebuah ambisi dari seseorang itu ingin menguasai, mohon maaf, apapun yang kamu miliki di sini. Ya. Apapun yang kamu miliki. Contoh, ketika kamu menolong membantu seseorang, ya membantu dia, teman-teman, ketika dia tidak memiliki pekerjaan. Kemudian setelah kamu bantu, kamu tolong, ya dia mendapatkan pekerjaannya. Dan ternyata melihat tentang bagaimana pekerjaan kamu, mungkin bagaimana jabatan kamu, di situ dia tergiur. Ya. Jadi berusaha selama ini untuk bagaimana sih menghancurkan kamu, teman-teman, dan bisa menduduki jabatan yang mungkin kamu duduki, seperti itulah. Ya, bahasa singkatnya. Itu terkait dengan masalah pekerjaan. Belum lagi terkait dengan masalah hal-hal yang lain, apa? Terkait dengan masalah kehidupan
rumah tangga. Nah, ini cukup berbahaya teman-teman ya. Rumah tangga, asmara sama. Ketika kamu mudah percaya terhadap seseorang, ya, dan ternyata selama ini dia berusaha untuk merebut pasangan kamu dari kamu loh. Jadi ini yang aku maksud bahwasanya kamu harus waspada dan berhati-hati. Karena selama ini upaya dan tindakan yang dia lakukan ini sudah benar-benar luar biasa. Ya, dari mulai menghasut, mengadu domba, ya mengadu domba antara kamu dengan pasangan kamu mungkin teman-teman. Kemudian kalau dia dalam pekerjaan ya menghasut terhadap atasan, ya. Agar apa tujuannya? Ya agar kamu tuh jelek, agar seseorang tersebut itu dipercaya, teman-teman. Ya, dan ketika sudah dipercaya dan kemudian ketika sudah nyaman mungkin di dalam kehidupan asmara ya, antara dia dan pasangan kamu sudah merasa nyaman, sudah percaya, maka di situ nantilah ya terjadi sesuatu hal yang mungkin gak kamu bayangkan dan gak kamu inginkan sebelumnya, teman-teman. Oke. Nah, ternyata cukup nyata ya, bahwasanya orang yang kamu tolong, kamu bantu selama ini, teman-teman, tersangka, ya, yang menjadi tersangka utama, bahwasanya dia ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ya bisa jadi juga orang-orang yang berada di circle kehidupan kamu sendiri ya teman-teman. Ya, tidak harus kamu tolong. Sebenarnya teman dekat juga bisa. Ya, keluarga dekat juga bisa. Oke, next. Aku punya Ten of Cups. Jadi memang karena ini, ya, karena ada energi ini, dia ngerasa iri, ya, dia ngerasa ingin mendapatkan apa yang mungkin kamu dapatkan, kamu bisa rasakan, teman-teman, kehidupan ekonomi, ya, kesejahteraan, keuangan yang berlimpah, kehidupan asmara, rumah tangga, keluarga semua bahagia, ya. Jadi di situ dia ada keinginan untuk bagaimana sih caranya bisa hidup bahagia. Karena mungkin selama ini memang dia orang yang suka, teman-teman, ya, suka manfaatin, suka menipu orang lain sehingga kehidupannya susah. Ya kebetulan mungkin karena kamu kasihan melihat orang-orang yang seperti itu teman-teman, kamu bantu, kamu tolong, ternyata kamu membantu orang yang tidak tepat. Ya, seperti itu. Jadi ketika energi ini belum terjadi, hati-hati dan waspada teman-teman. Ya, jangan terlalu mudah percaya. Oke, jangan terlalu mudah percaya terhadap seseorang. Apalagi membebaskan seseorang itu sesuka hati di dalam circle kehidupan kamu, hadir di dalam kehidupan kamu. Tentu ketika hal-hal yang nggak kamu inginkan terjadi, teman-teman, ya pastinya sebuah penyesalan. Tetapi ketika sudah terjadi, ya, lalu apa sih yang harus kamu lakukan, teman-teman? Kamu juga harus tetap tenang sebenarnya meskipun tidak dapat dipungkiri adanya masalah pasti membuat kamu khawatir, teman-teman. Ya, kenapa gue katakan demikian? Kemenangan akan kamu peroleh di sini. Ya, apa yang mungkin memang menjadi hak-hak kamu, itu bakal kembali kepada kamu, teman-teman. Ya, dan bisa jadi seseorang yang kamu tolong, kamu bantu, teman-teman, ya karena memang track record di dalam kehidupan seseorang tersebut sudah buruk, sehingga ya bisa jadi ya karma itu, kebenaran dan keadilan itu akan benar-benar terungkap, ya, dan bisa jadi seseorang tersebut akan menerima karmanya sendiri dong. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.